Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu, dan pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi cetak dengan menggunakan tablet dari Huawei dengan Papermate Edition ya. Pernah saya review juga di YouTube, hanya saja dia operasi sistemnya menggunakan aplikasi Harmony, dan saya akan coba melakukan demonstrasi untuk melakukan printing langsung melalui tablet Huawei ini dengan printer Epson L11050. Jadi di depan saya ada printer L11050, sudah saya aktifkan WiFi-nya, dan dia juga udah ada WiFi Direct-nya. Cuma kita akan pakai fasilitas WiFi-nya saja, bukan WiFi Direct ya. Jadi nanti dia terhubung ke router atau WiFi hotspot yang ada di rumah atau di kantor. Nah, saya akan coba tunjukkan dulu si tabnya. Kita akan coba download aplikasinya, dan sudah saya install juga. Nama aplikasinya tuh ada dua, ada Epson iPrint sama Epson Smart Panel. Cuma di video kali ini saya coba demonstrasikan pakai Epson iPrint ya, karena tampilannya lebih bisa landscape dia. Kalau yang Smart Panel dia potret, tampilannya harus potret. Saya akan coba tunjukkan dulu ya, sebentar. Di depan saya sudah ada tab Huawei Papermate Edition. Dia menggunakan sistem operasi Harmony ya. Jadi kalau misalkan di sini berhasil, harusnya di tab Android pun berhasil. Karena memang ini bukan aplikasi yang ada di Harmony, tapi dia ngambil dari Google Play Store. Jadi bisa kita install juga ya. Nah, saya coba zoom. Di sini tuh ada Epson iPrint dengan Epson Smart Panel. Kalau saya buka Epson Smart Panel, dia tuh nggak bisa landscape. Ini padahal udah saya atur ke otomatis orientasinya. Ya, jadi nggak nyaman saya pakai aplikasi yang Epson Smart Panel, walaupun sebetulnya ini lebih bagus yang Smart Panel katanya ya. Kata si iPrint-nya. Nah, di sebelahnya ada iPrint nih, Epson iPrint. Teman-teman tinggal downloadnya di Play Store. Kalau saya kan di Huawei-nya nggak ada, jadi harus pakai aplikasi Gbox buat ngedownloadnya. Nah, kita akan coba cek nozzle dulu. Ini saya udah pakai printer dengan seri L11050 ya kebacanya ya. Kalau teman-teman mau ganti, tinggal klik gambar yang rumah ini. Nanti dia akan mendeteksi semua printer yang ada di sekitar yang udah pernah terhubung ke WiFi-nya. Di sini ada L18050, ini ada beberapa unit. Ini L15150, ada L15160. Ini yang saya pakai nih, yang L11050. Ada juga di bawah L18050 seri yang lainnya. Ya, maksudnya dengan nama yang lain ya, dengan IP yang berbeda, karena memang ada beberapa unit. Nah, kita akan coba pakai yang L11050 ya. Nah, di sini kan ada himbauan tuh, mau pakai yang Epson iPrint atau gunakan Epson Smart Panel. Kalau misalkan saya lebih suka Epson iPrint. Di sini ada keterangan status printernya udah siap ya, karena bahasa Indonesia. Kita akan coba periksa nozzle-nya juga bisa, teman-teman. Di sini tinggal klik iya aja. Nanti dia akan otomatis mencetak tuh. Kedengaran suara printernya ya. Ini nggak ada kabel yang terhubung, jadi murni dia WiFi. Kita akan coba cek dulu hasilnya, hasil cetak nozzle-nya. Nah, ini adalah hasil cek nozzle. Memang kemarin tuh udah ketahuan ada nozzle yang ompong ya, di warna hitamnya. Sorry, agak ke bawah dikit. Nah, ini ada nozzle yang ompong ya, nggak terlalu jelas. Sebentar, saya coba arahkan ke sini. Nah, kita akan coba cleaning tapi melalui si aplikasi yang ada di tab ini ya. Di sini juga ada pilihan untuk cleaningnya. Saya tutup. Di sini ada pembersihan head. Pembersihan head itu ya head cleaning gitu ya. Saya akan coba klik. Teman-teman tinggal pilih ya. Maka si printernya akan melakukan proses cleaning. Saya coba arahkan sebentar ke printernya ya. Nah, itu printernya tadi yang lagi proses cleaning. Jadi dia dikontrol oleh tablet. Keuntungannya teman-teman nggak usah nyalakan PC, nggak usah nyalakan laptop. Cukup tablet aja dengan mendownload aplikasi iPrint ya.
atau smart panel kalau misalkan mau orientasinya dibuat potret. Kalau saya lebih suka yang iPrint aja karena dia udah ada fasilitas untuk cetak nozzle, kemudian juga ada cleaningnya, jadi sekalian satu aplikasi aja gitu ya. Nanti kita akan coba cek aplikasinya untuk mencetak file ataupun foto ya untuk demo berikutnya. Ini saya pause dulu. Ini masih proses cleaning. Kalau di tablet itu dia ada semacam kayak indikator loading gitu ya, yang menandakan proses cleaning sedang berproses. Jadi kalau misalkan di PC kan ada tuh. Ketika dia hilang berarti sudah beres. Nah, kita akan coba cek nozzle lagi. Jangan sampai salah klik ya, pemeriksaan nozzle. Tadi nozzle-nya ada ompong nih di warna hitam. Ya nggak parah sih sebetulnya, cuma ya cukup mengganggu juga. Saya coba cetak nozzle lagi. Nah, dia lagi ngeprint. Kalau misalkan nozzle-nya udah sembuh, udah 100% normal, ya penuh, kita akan coba cetak foto atau cetak file ya. Ini saya kameranya cuma ada satu, jadi nggak bisa munculin tablet dengan printernya secara bersamaan ya. Nah, ini udah beres. Tadi kan di berapa tadi koneksi di counternya itu ada di, ini agak susah ya karena ada cahaya di 924 ya, 924, sekarang ada di 925 harusnya. Oke, nozzle-nya udah penuh. Ini saya proses cleaning dan cek nozzle melalui si tablet ya, bukan si PC ya ataupun laptop. Nah, sekarang kita akan demonstrasikan untuk nyetak foto tapi di kertas biasa aja. Di sini ada pilihan menu, ada cetak foto, cetak dokumen, ada pindai. Kalau pindai nggak mungkin, kenapa? Karena printernya nggak support ya. Ambil dokumen berarti kayaknya entah ngambil dari handphone, saya nggak tahu. Cuma kita akan coba perhatikan cetak foto ya. Nah, di sini untuk demonstrasi aja ya, saya akan coba nyetak foto ini. Kita pilih. Kemudian di atas ada berikutnya. Kemudian di sini ada setting nih, teman-teman. Kalau misalkan mau ganti ukuran kertasnya ya. Bahkan bisa ganti printer juga. Di sini printernya nanti bisa teman-teman pilih ya. Dia akan ngelis sendiri otomatis selama dia koneksi ke jaringan yang sama. Jadi tablet dengan printer itu harus satu jaringan. Kalau dia beda jaringan nggak mau dia. Ini ada salinan, ada ukuran kertasnya, nggak apa-apa, saya pakai ukuran A4 aja. Kemudian untuk jenis medianya kertas standar, tata letaknya ini yang borderless maksudnya. Jadi yang ada tanpa tepi ya, saya coba zoom. Ada yang tanpa tepi, ada yang pakai tepi juga. Kalau misalkan udah, teman-teman tinggal klik selesai. Kalau misalkan di back, dia nggak akan nyimpan, tapi harus klik selesai dulu. Ini saya akan coba cetak. Dia prosesnya memang nggak lama, dia lagi proses loading. Saya akan coba arahkan ke printernya ya, sebentar. Nah, ini lagi proses printing. Kalau lewat jaringan memang dia agak lama. Cuma kalau misalkan teman-teman urgent ngeprint satu lembar bisa dimanfaatkan ya, daripada repot-repot nanti ngehubungin nyalain PC kemudian nyalain laptopnya. Saya manfaatkan ini buat ini aja, buat controlling kalau mau ngecek nozzle ya. Jadi prosesnya memang agak lama dia. Nah, itu udah ada yang keluar, kelihatan ya. Saya nggak ini kertas biasa, bukan kertas foto, dia kertas HPS biasa. Oke, saya akan coba nyetak lagi. Sekarang saya coba cetak dokumen ya, saya arahkan lagi ke tabletnya sebentar. Kita akan coba demo lagi untuk mencetak dokumen ya, cetak dokumen. Saya akan coba pilih di sini, ada file PDF matematika. Kalau udah terloading, teman-teman udah yakin printernya udah sesuai, tinggal cetak aja. Ini saya cetak tiga-tiganya. Saya arahkan lagi ke printernya ya, sebentar. Nah, dia lagi proses cetak. Ini halaman pertama, dia ada 3 halaman. Halaman kedua, cukup lancar ya dokumennya. Kalau foto tadi mungkin agak lama karena filenya lebih besar. Foto biasanya lebih besar atau gambar lebih besar. Ini teks biasa. PDF dia ya.
Jadi lebih efisien, teman-teman tinggal controlling aja, apalagi buat admin ya, buat admin yang misalkan butuh pencetakan, kayak misalkan di laundry itu kan kebanyakan pakai tablet. Printernya pakai printer Bluetooth biasanya, tapi pakai printer biasa pun bisa. Yang ukuran A4 juga bisa, selama dia koneksi ke WiFi atau jaringan yang sama. Oke, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.